Tahu nggak paling bejatnya hamba Allah ini siapa? Paling hinanya, paling rendahnya makhluk Allah, manusia. Siapa? Al-masya'una bin namimah, yang buat konten namimah, buat mimbar namimah, adu domba sana, adu domba sini. Lihat tetangganya rukun nggak bisa nyampein perkataan ini ke sini, ini marah, ini ngelabrak, ini itu terus, itu namimah namanya. Ditanya, loh kalau yang disampaikan bener apakah itu adu domba? Adu domba. Iki Taufik, iki Toha. Taufik itu ngomong, Toha iki kakek ngomong. Saya sampaikan, Toha, jari ini Taufik, demi Allah sumpah, kok niki kakek ngomong, bohong nggak? Enggak bohong, tapi dosa. Kenapa? Namimah. Toha marah sama Taufik, itu namanya namimah. Kalau nggak ngomong, ya fitnah, buhtan, lebih parah lagi itu. Di atasnya namimah itu. Ada maksiat lisan yang memiliki dampak yang sangat merugikan, sangat bahaya bagi pelakunya di dunia sampai di akhirat, adalah maksiat namimah, adu domba, provokasi. Namimah isim fa'ilnya, orangnya namanya namam. Orang yang suka namimah itu namanya namam. Kalau provokasi, orangnya provokator. Nah, provokator ini yang ngadu domba satu dengan yang lain, ini namam. Begitu juga apa yang sekarang banyak buat pot apa buzzer, atau bukan buzzer, apa buat tayangan untuk memprovokasi massa. Sekarang banyak ini konten-konten, buat konten memprovokasi orang, mengadu domba orang dengan pemerintah, politikus ini dengan politikus itu, ustadz ini dengan ustadz itu. Ini namanya namnam. Jadi nyari kerjanya dengan cara namimah. Cari apa itu? Driji. Cari duit dengan cara mengadu domba, buka aib orang. Banyak yang ngikuti, ya yang masalah ini yang seneng namimah. Orang yang seneng namimah ini, satu yang diuntungkan, yang kedua orang bodoh yang nggak punya kerjaan, dengerin konten-konten yang nggak manfaat. Videonya Ustadz dipotong, videonya Habib dipotong, terus disebarin nama. Alasannya membuka kedok kesesatan. Yang sesat itu yang buat konten itu yang sesat. Nggak usah dibuka kedoknya, sudah pasti nama. Kalau apabila kita itu nggak setuju dengan apa yang dikatakan Ustadz, datengin, kasih kitabnya, jawab, biar dia nanti tidak menyampaikan lagi, atau bahkan dia akan merujuk, membenahi perkataan yang salah. Tapi bikin konten, kemudian mukul sana, mukul sini, buka aib sana, buka aib sini, aduh, ini nggak paham saya. Cari uang dengan cara seperti itu tuh berkahnya di mana? Dan nggak sedikit yang sudah terjerumus dalam masalah dan kasus. Kemarin ada yang menghina Habib Idrus Palu, akhirnya alhamdulillah. Orang Palu nggak terima, sekarang cep menang. Tuh nggak menang terus sampai mati. Sebab iku wong iku lek iso ngomong mlebu neraka, lisannya buat dia masuk neraka.
Ya. Orang-orang seperti itu tuh bisu lebih baik. Kenapa? Ya karena kalau ngomong buka aib orang, caci maki orang, apa ini nggak paham saya. Kok nggak takut sama Allah? Kayak nggak dicatat apa yang keluar dari lisan ini. Seenaknya ngomong. Nih, kemudian ini sebelum selesai datang lagi satu pondok pesantren dihina. Akhirnya digeruduk rumahnya. Kapok-kapok. Saya nggak paham ini apa ini. Kerjaan apa ini? Membenturkan antara umat Islam, antara ulama. Ini kerjaan apa? Ini kerjaan bukan kerjaan manusia, ini kerjaannya iblis ini. Manusia yang punya otak dan akal, apalagi punya iman, nggak akan melakukan hal tersebut. Pengangguran, nggak ada kerjaan, cari konten, akhirnya namimah sana, namimah sini. Al-mufarriquna bainal ahibbah, memecah belah antara orang yang dulunya muhibbin satu dengan lain, saling cinta. Ini yang dilakukan oleh orang-orang itu. Saya yang heran, orang-orang kayak gini nih dipiara. Kan mestinya kayak gini nih sudah masuk penjara dari dulu. Kenapa? Ya berarti ada yang miara. Nanti diajak debat, lari. Dijak klarifikasi, duduk bareng, ayo nggak mau. Terus kalau nggak mau bikin konten terus, itu berarti apa? Memang cari gaduh, memang hanya untuk namimah. Orang ini nggak bodoh, yang ngikuti ini yang bodoh, yang percaya ini yang bodoh. Orang sudah jelas-jelas mau diadu domba, kok kita ini malah dengerin. Makanya hati-hati hadirin, ini zaman kayak gini, orang sudah nggak takut sama Allah. Coba suruh baca ini, namimah ini gimana? Namimah ini kata Nabi SAW, ya, la yadkhulul jannata qattat, nggak masuk surga orang-orang yang suka provokasi, orang-orang yang suka adu domba, nggak masuk surga. Sudah, mereka nggak peduli mau surga nggak surga, yang penting dapat duit, cuan, mau pecah belah, mau ini. Saya yang heran kayak gini-gini nih, kelasnya kadang-kadang orang yang punya ilmu, punya pondok, tapi berani berbuat seperti ini. Demi apa ini semua hadirin? Kita jangan ngomong kayak gitu yang disampaikan orang-orang itu kepada orang kafir aja nggak mau. Na'udzubillah. Kesian kadang-kadang lihat seperti itu, kesian. Saya nggak paham itu kalau nggak tobat sebelum meninggal, su'ul khatimah, la yadkhulul jannah kata Rasulullah, nggak masuk surga. Qala alaihi wasallam syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah. Tahu nggak paling bejatnya hamba Allah ini siapa? Paling hinanya, paling rendahnya makhluk Allah, manusia, siapa? Al-masya'una bin namimah, yang buat konten namimah, buat mimbar namimah, adu domba sana, adu domba sini. Lihat tetangganya rukun nggak bisa nyampein perkataan ini ke sini, ini marah, ini ngelabrak, ini itu terus, itu namimah namanya. Ditanya, loh kalau yang disampaikan bener apakah itu adu domba? Adu domba. Iki Taufik, iki Toha. Taufik itu ngomong, Toha iki kakek ngomong. Saya sampaikan, Pak, jari ini Taufik, demi Allah sumpah, kok niki kakek ngomong, bohong nggak? Enggak bohong, tapi dosa. Kenapa? Namimah. Toha marah sama Taufik. Itu namanya namimah. Kalau nggak ngomong, ya fitnah, buhtan, lebih parah lagi itu. Di atasnya namimah itu. Ya. Kemudian qala alaihi wasallam, innan namimata wal hikda finnar.
orang yang suka namimah, suka adu domba, dan punya iri dengki dalam hatinya, finnar, tempatnya neraka. La yastami'ani fi qalbi muslim. Orang muslim itu nggak ada di hatinya ingin mecah belah orang, nggak ada dalam hatinya itu kedengkian. Itu bukan orang mukmin, bukan orang muslim bahkan. Ini hadirin, bikin konten, terus habis gitu fotonya ulama, kemudian aduh, tidak masuk akal gitu kalau lihat kejadian-kejadian di akhir-akhir ini. Hati-hati dengan potongan-potongan video yang menyebar beberapa saat ini tentang khurafat. Apa sih khurafat? Khurafat itu kisah palsu, dongeng. Nah sekarang ini karomahnya para wali-wali Allah dianggap khurafat supaya orang-orang ini nggak percaya karomah. Ngapunten. Yang selalu mukul karomah ini adalah saudara-saudara kita ini yang pengikut Ibnu Taimiyah atau Imam Ahmad bin Hambal akidahnya. Ya, yang model kayak ngono-ngono. Tapi kalau dibuka kitab Ibnu Taimiyah mengatakan ahli sunnah wal jamaah wajib mempercayai karomah. Ini ngikutin siapa? Yang kedua, kisah-kisahnya karomahnya Ibnu Taimiyah di kitab ada. Kisah-kisahnya ulama-ulama salaf dulu yang jalan di air ada. Ada. Yang ngomong sama orang ahli kubur, mocoki Quran salah sing di kuburan itu benerin. Baca surat Al-Baqarah pas salah dibenerin, yang benerin yang meninggal di kuburan. Itu di kitab-kitab mereka ada. Kenapa tidak khurafat? Jawabannya bukan Habib. Kalau Habib khurafat. Kalau Syekh itu apa? Karomah. Iki lah gendengan. Nek kiai ndongakno pesawat lugur khurafat. Tapi nanti kalau syekh ini yang melakukan, nah ini bener ini. Iki wong-wong iki waras apa gak sih? Kok bisa sebegitunya? Kita dibilang hulu-hulu, lebih hulu mereka. Kalau sudah gurunya melakukan benar, golongannya melakukan benar, kalau golongan orang lain khurafat. Cerita-cerita karomah itu tidak boleh disebarkan di umum, di media. Aturidu ayyukadzaballah wa rasulah. Orang yang nggak nyampe nalarnya nanti bisa nggak percaya. Tapi kalau orang sudah nggak percaya karomah, nyerempet habis gini nggak percaya mukjizat. Kalau sudah nggak percaya mukjizat, nggak percaya Quran. Ada langkah-langkahnya. Sampean kalau nggak percaya karomah, antara ngapunten bukan muslim, karena di Quran banyak. Ya. Kedua, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Maaf nih, saudara-saudara kita yang Syiah aja, Iran yang kita tahu kita beda, suka ngetawain kalau ada cerita karomah dari para habaib. Tapi kalau karomah itu datangnya dari ayatullah percaya. Ini tidak benar semua ini. Jadi lek guruku karomah, lek wong liya khurafat. Sudah selesai, sampai di sini paham. Ada yang tidak beres di pemahaman orang-orang tersebut, ya radikal, pembenci saudaranya yang pokoknya kalau yang lain bendera finnar. Kalau kita kan enggak. Imam-imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan lain-lain yang melakukan itu saya percaya. Nah ya percaya, mereka orang ahli, orang-orang soleh istiqomah. Mereka percaya. Kalau ulama kita, mereka nggak percaya, khurafat. Ya. Ada lagi diketawain. Sunan ini kalau mau haji lewat gang ini hilang tahu-tahu haji.
Wah kan. Gue tak golek dulu. Imammu sing kayak ngono ketemu lu, gue. Kalau sampai ketemu gimana? Anda siap untuk menghina, mengatakan hulu dan lain-lain? Tidak berani. Ala kulli hal. Intinya sekarang ini kita hidup dengan media sosial yang penuh dengan namimah. Penuh dengan namimah. Kalau kita kepingin hati bersih, wis hati-hati. Khususnya konten-konten yang orang-orang yang manfaat konten itu banyak. Nasihat, konten, mending konten masak kalau mending. Si manfaat ya panganan. Kalau sudah selain itu konten-konten semuanya bayaran.